Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Tetap semangat ya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan untuk semuanya, oke? Nah, di sini perlu diperhatikan seksama untuk pengujian hipotesis karena kita akan membahas itu ada 4, ada di sini ada disingkat aja ya, uji hipotesis min, lalu ada uji hipotesis proporsi, lalu ada uji hipotesis beda 2 min, dan lalu ada uji hipotesis beda 2 proporsi. Sebelum kita masuk ke dalam 4 pengujian hipotesis, kita akan membahas mengenai definisi dan prosedurnya. Nah, di sini bisa dilihat ada pada materi PDF, hipotesis itu adalah pernyataan tentang parameter suatu populasi yang diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis adalah pernyataan yang beralasan atau tidak. Nah, di situ bisa dilihat untuk pengujian hipotesis ada 3 tipe, ada tipe A, uji 2 pihak, tipe B, uji pihak kanan, dan tipe C, uji pihak kiri. Sedangkan tipe kesalahannya itu ada tolak dan terima. Untuk hipotesisnya, jika benar, H0 benar, kesimpulannya akan tepat. Jika salah, H0-nya salah, kesimpulan juga akan menjadi tepat. Nah, di situ untuk uji 2 pihak, di mana H0 sama dengan mu sama dengan C, lalu H1 mu tidak sama dengan C. Kalau uji pihak kanan, H0 mu kurang dari sama dengan C, atau H1 mu lebih besar C. Untuk uji pihak kiri, H0 mu lebih besar sama dengan C, H1 mu kurang dari C. Oke. Nah, di situ bisa dilihat untuk tipenya. Untuk uji 2 pihak, gambarnya seperti ini. Jadi di sini terima H0. Di sininya tolak H0. Untuk uji pihak kanan, gambarnya oke. Terangannya terima H0 lalu tolak H0. Dan yang terakhir ada uji pihak kiri. Itu ada terima H0 lalu tolak H0. Nah, untuk prosedur pengujian hipotesis itu sendiri,
prosedurnya. Yang pertama, tentukan formula hipotesis, itu H0 dan H1. Lalu yang kedua itu taraf signifikansinya, biasanya kalau pada umum itu 5%. Lalu nomor 3, tentukan kriteria pengujian. Seperti ini. Mau menggunakan satu sisi, dua sisi, satu sisi kanan atau satu sisi kiri, atau dua pihak. Lalu yang nomor 4 itu hitung nilai uji statistiknya. Nanti ada rumus-rumusnya. Lalu yang nomor 5 itu ada kesimpulan, dimana H0-nya atau H1 yang diterima ya. Tuh. Bisa dilihat di situ untuk menentukan formulasi hipotesis. Ada contoh pengujian bubu berumpan lebih efektif dibanding bubu tanpa umpan. Hipotesisnya yang H0 bubu berumpan sama dengan bubu tanpa umpan. Yang HA atau kita pakai H1 ya, bubu berumpan lebih efektif daripada bubu tanpa umpan. Selanjutnya, untuk yang kedua itu taraf signifikansinya, bisa dilihat. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasi. Di sini kita menggunakan taraf signifikansinya itu 5% ya, 5%. Jika ada keterangan 2% nanti akan diletakkan pada soal atau ya pada soal. Tapi kalau tidak ada pada soal itu kita pakai pasti 5%. Nah, yang ketiga kriteria pengujiannya itu yang telah Ibu sampaikan tadi, bisa dilihat kriteria pengujiannya diterima jika Z alfa kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan Z alfa. Atau H0-nya ditolak jika Z0 lebih besar daripada Z alfa. Nah, menentukan nilai uji statistik ini Ibu sudah rangkumkan untuk uji hipotesis 1 rata-rata, beda 2 rata-rata, atau rata-rata itu min ya. Lalu ada uji hipotesis beda 2 min. Nah, lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan membahas mengenai uji hipotesis min. Di situ untuk kriterianya bisa dilihat tipe A uji dua pihak, di mana mu sama dengan mu 0, sama ya untuk uji pihak kanan, pihak kiri maupun dua pihak. Tapi untuk H1-nya untuk uji dua pihak itu ada mu sama dengan mu tidak sama dengan mu 0. H1-nya mu lebih besar dari mu 0 untuk yang pihak kanan, lalu uji pihak kiri itu H1-nya mu kurang dari mu 0. Bisa dilihat pada materi PDF-nya itu ada kriterianya, terima H0-nya bagaimana, lalu ada tolak H0-nya, itu beda-beda untuk tiap tipenya. Nah, di sini untuk nilai Z pada sampel besar lebih besar dari sama dengan 30 untuk sampelnya kita menggunakan rumus sampel besar itu rumusnya Z sama dengan X min mu 0 per mu per akar N. Kalau sampel kecil itu bisa dilihat untuk kriterianya. Ini sampel kecil.
Sampel kecil itu lambangnya T, di mana dikurangi mu 0 dibagi mu per angka N. Sama untuk kali ini min dan sampel besar dan sampel kecilnya. Nah, di situ ada contoh, ujilah hipotesis bahwa hasil rata-rata per hari lebih dari satu pabrik mu sama dengan 880 ton dengan alternatif bahwa mu lebih besar atau lebih kecil dari 880 ton per hari. Suatu sampel yang didasarkan pada N sama dengan 60 pengukuran. Hasil rata-rata per hari X-nya sama dengan 871 ton dengan deviasi standar S atau mu sama dengan 21. Lalu, gunakan taraf signifikansinya 5%. Nah, kita ini pelan-pelan. Jadi, kita tentukan dulu untuk UH-. Nomor 1, uji hipotesis min. Di situ jawab ya. Nomor 1 tadi apa? Hipotesis. H0-nya berarti mu sama dengan 880. H1 sama dengan mu tidak sama dengan 880. Kita menggunakan uji dua sisi. Kenapa dua sisi? Seperti itu. Karena di situ dilihat pada contoh ada lebih besar atau lebih kecil. Jadi mereka memilih keduanya, maka uji dua sisi. Kecuali kalau pada soal lebih besar atau lebih kecil, nah itu kalian pilih pihak kanan atau pihak kiri. Untuk nomor 2 kita tentukan taraf signifikansinya 5%. Dilihat di situ kalau taraf signifikansinya 5% untuk dua sisi, rumusnya apa tadi? Dilihat, ayo dilihat. Ada rumusnya di situ kalau dua sisi alfa per 2. Alfanya 5% atau 0,05. Berarti 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Jadi diperoleh dari tabel Z untuk 0,025 sama dengan 1,96. Nanti Ibu lampirkan pada materi PDF untuk mencari tabel Z. Ya, ini. Oke, sampai sini. Lalu di nomor 3 kita tentukan kriteria pengujian. Tadi sudah adalah dua sisi. Kalau dua sisi tadi gambarnya seperti ini ya. Set. Berarti di sini 1,96, di sini negatif 1,96. Tengah-tengah ini nih 880. Di sini diterima H0, lalu di sini tolak, dan di sini juga tolak H0. Oke, sampai sini bisa dilihat pada tabel. Jika diterima H0, maka